Halo guys, kembali lagi di channel Brian Legacy. Kali ini kita mau bahas tentang PBRX ya, Pan Brothers yang mau melaksanakan right issue. Tapi right issue-nya ini jenisnya konversi hutang ya. Jadi di sini tuh nggak salah namanya penambahan modal tanpa hak pemesan efek terlebih dahulu gitu. Nah, kalau biasanya kan dengan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu kan biasanya ya itu itu kita bisa ikut tuh right issue-nya, tapi kalau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu berarti nggak bisa ikut kita. Nah ini memang diterbitkan untuk obligasi wajib konversi ya, tadi dijelasin kalau nggak salah untuk konversi hutang jadi saham gitu. Nah di sini nih krediturnya ada ESG sama PSS sama PPEB gitu ya. Nanti dibaca lagi lah. Seperti itu. Nah pelaksanaannya ini tanggal berapa ya? Oke, belum tahu tanggalnya. Nanti dibahas saat RUPSLB ini kalau nggak salah. Oke, selanjutnya metode pelaksanaan gitu-gitu. Nah, kita coba lihat angkanya. Nah, jadi ini sebelum ada OWK gitu ya. Jadi jumlah ekuitasnya masih negatif gitu ya. Nah, nanti setelah ada OWK di sini nih ada penambahan 6 juta dolar. Nah, ada penambahan modal lah ibaratnya. Itu. Padahal mah nggak tahu ya bentuknya dalam bentuk uang atau enggak ya, karena ini kan jatuhnya cuma konversi ya gitu. Cuma setidaknya ekuitasnya yang tadi sebelumnya negatif gitu, nah nanti akan jadi positif gitu. Nah yang kita mau hitung adalah nanti setelah ekuitasnya positif gitu, PBV-nya sekarang di angka berapa gitu ya, karena kan ekuitasnya berubah drastis juga ya gitu, dari yang sebelumnya positif berapa triliun apa miliar ya dulu tuh. Nah, sekarang setelah berkurang jadi minus, nah, terus setelah konversi jadi plus. Nah setelah plus ini jadi berapa sih angkanya gitu. Nah itu dari ekuitas, lalu dari lembaran sahamnya akan jadi tambah banyak ya. Nah ini jumlah sahamnya sebelum ada sebelum ada tadi konversi, sebelum ada konversi itu ada di 21 miliar lembar saham. Nah setelah ada konversi itu ada di 47 miliar lembar saham gitu. Nah kita mau coba hitung ya, apa namanya, PBV satunya sih itu berapa harusnya gitu ya. Nah, kita catat di sini nih ada tadi 35 juta sekian-sekian, itu kita kalikan dulu ya dengan harga dolar di harga berapa ya, kemarin tuh ada angkanya deh, pakai angka dolar di harga berapa gitu konversinya, lupa gua gimana datanya ya. Gimana keterangannya ya. Udah pakai 16.200-an kalau nggak salah tuh. Mana angkanya? Tuh kita hitung deh coba. Pakai angka 16.200 coba ya. Jadi di sini tuh 35 juta dolar ekuitasnya.
607.236 07236 dikali 16.200. Oke. Jadi ekuitasnya sekarang tuh ada 576 miliar. Bukan sekarang sih, nanti setelah setelah konversi utang itu. Nah, lalu kita bagi nih ya, kita bagi kita udah sama dong. Oke. Kita bagi dengan jumlah lembar saham setelah right issue. Nah, itu ada di 47806 617 726. Jadi harganya nanti adalah di Rp12. Harga apa namanya ya? Lupa gua. Setelah right issue itu ada tuh harga wajarnya lah, atau harga intrinsiknya gitu ya. Nah, lalu di harga berapa mereka mengkonversi sahamnya gitu ya. Berarti kan kita harus lihat lagi nih. Kita nolin dulu ya. Oke. Jadi di sini nilai modal yang dimasukkan itu ada 156 atau 56 693. Coba ya kita hitung dia punya modal di harga berapa nih si kreditur. Maksudnya si kreditur ini mengkonversi hutangnya menjadi saham itu di harga berapa per lembarnya gitu ya. Oke, kita lihat 156 693 lalu 985 kali 16.200. Nah, tadi ya, ini nanti gue cari lagi tuh, kalau nggak salah seingat gue pakai angka dolarnya segitu tuh. Kalau lebih tinggi lagi, wah lebih bagus lagi tuh. Oke, selanjut kita giniin. Nah, jadi ada 2 triliun lah ya, kita bagi sama lembar saham yang ditambahin di angka ini 26 miliar ya, 26324 589.480. Nah, jadi konversinya di angka 96 gitu. Oke, ya semoga udah panjang nih. Jadi semoga kita berharap ya buat holdernya nih yang nyangkut. Jadi kemungkinan nanti setelah setelah harga intrinsik itu harganya akan jatuh ke 12 gitu. Nah, cuma kalau kalian punya punya conviction positif di saham ini gitu ya, mungkin harusnya bisa kembali minimal ke harga kreditur itu ya, atau biar krediturnya nggak rugi gitu kan. Dia mau jual di harga 12 kan dia pasti rugi tuh. Penurunannya cukup dalam ya, dari 96 ke 12 gitu. Jadi kemungkinan mungkin krediturnya bisa nih menggoreng sahamnya dulu ya, kalau emang dia mau mengkonversi sahamnya jadi uang gitu ya. Kecuali dia mau jual rugi ya, nggak tahu deh tuh. Oke, mungkin itu aja informasinya. Semoga bermanfaat, dan disclaimer ya, ini bukan anjuran untuk beli atau jual gitu ya. Kalau di hari ini kayaknya juga belum bisa ya, kalau kalian mau beli atau jual, masih di suspend sahamnya. Oke, jadi seperti itu. PBRX ya, PBRX itu masih di suspend gitu di harga 23, sama gue punya harga di 22 kalau salah, apa 21 gitu ya. Jadi masih nyangkut gitu ya, belum bisa keluar. Oke, jadi kalau mau masuk ini high risk ya, nggak tahu high return atau enggak, nanti kita biasanya high return gitu, cuman nggak tahu nanti gimana kedepannya prospek pertekstilan ini ya gitu. Semoga nggak menjadi Sritex yang kedua, tapi bisa jadi turnaround company malah. Nah, itu baru bisa menjadi high risk high return. Cuman kalau
malah jadi street text yang kedua yaitu high risk ya. Berarti bisa nyangkut gitu, kayak teman gue tuh nyangkut di Sril. Jadi udah kalau udah nyangkut gitu mah ya diikhlasin aja lah gitu. Jadi makanya kalau mau masuk di sini jangan pakai uang panas, dan juga kalau bisa ya jangan banyak-banyak ya, mungkin 10% aja atau 5% dari portofolio eh, kalian gitu. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Thank you.